Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang wireless LAN yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita mengenal sedikit tentang apa itu wireless LAN. Berbicara tentang wireless ya, kita sudah mengenal beberapa jenis wireless ya, yang kemarin sudah kita singgung. Ya, kita mulai dari kita flashback ke belakang sebentar. Ini kita lihat yang kemarin. Apa itu wireless ya dan keuntungannya? Tentunya kita sudah mengerti salah satu kelebihan dari teknologi wireless, tentunya sangat bermanfaat, berguna dalam pemanfaatan untuk urusan mobiling gitu ya. Terus kemudian ini sangat memungkinkan ini dijangkau oleh orang banyak ya, tanpa harus menyambungkan secara manual ya. Terus kemudian dan ini tentunya pengembangannya sampai saat ini masih dikembangkan teknologinya karena relevan dengan penggunaannya. Bagi user sekarang hampir semua user menggunakan teknologi wireless ya, user internet ya, hampir kebanyakan karena masing-masing user sekarang sudah beralih ke mobile ya. Oke. Kemudian untuk jenisnya ya, atau tipe wireless network itu, ini kita bagi menjadi beberapa area ya. Dari area yang paling kecil skopnya yaitu personal area network ya. Nah, untuk personal area network di sini base-nya menggunakan IEEE 802.15 untuk standar yang digunakan. Nah, ini contoh teknologinya yang sering digunakan di dalam mobile itu adalah teknologi Bluetooth ya, baik untuk audio, untuk visual ya, untuk data dan sebagainya. Kemudian wireless yang berikutnya yang lebih luas jangkauannya ya daripada personal area network, yaitu local area network. Nah, local area network pada umumnya ini digunakan untuk kebutuhan ya, baik itu di perkantoran ya, maupun di rumah ataupun di tempat-tempat umum ya, tempat umum. Nah, ini sangat relevan dengan pengguna teknologi di era sekarang dan yang akan datang, karena sekali lagi pengguna wireless semakin banyak dengan adanya teknologi smartphone ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mengenal lebih jauh juga tentang wireless yang digunakan oleh pengguna pada umumnya saat ini ya. Wireless LAN itu standarnya adalah IEEE 802.11 ya. Di 802.11 ini pikiran kita sudah, gambaran kita sudah jelas ya, kalau ada kode ini berarti ini berkaitan dengan wireless LAN atau yang
biasa dikenal pada umumnya yaitu teknologi Wi-Fi. Standar yang digunakan di dalam wireless LAN ini menggunakan frekuensi 2,4 atau 5 GHz. Terus kemudian ada wireless yang lebih jangkauannya lebih luas lagi, yaitu di area metropolitan area network. Kemudian ada wireless yang lebih besar lagi ya jangkauannya, yaitu di wide area ya, dari area yang lebih jauh ya, tingkatnya adalah WAN. Ini nanti kita akan mengarah ke sana ya setelah kita memahami standar-standar yang ada di level di lokal area dulu. Oke. Nah, untuk teknologi wireless yang tadi punya standar di personal area network ya, di IEEE WPAN itu contohnya adalah Bluetooth ya. Bluetooth itu sudah kita kenal sejak lama ya, dan sampai sekarang juga ada semakin ada beberapa peningkatan ya, dan kecepatan yang dipakai untuk hari ini ya, itu mungkin kecepatan yang sudah optimal ya untuk peningkatan teknologi Bluetooth. Oke, bicara tentang Bluetooth ya, ini spesifik teknologi ya, teknologi yang memiliki spesifik sendiri, pembahasan sendiri dan memiliki standar sendiri. Ini di luar wireless LAN atau 802.11. Nah, berikutnya adalah yang kita kenal untuk kebutuhan yang lebih besar ya, wireless untuk lebih besar, yaitu worldwide interoperability atau biasa disingkat dengan WiMAX ya. WiMAX ini menggunakan gelombang mikro ya. Jadi di dalam penggunaan gelombang radionya ini jenisnya adalah menggunakan gelombang di level mikro. Maka ini disebut dengan microwave. Oke. WiMAX ini sering kita lihat di BTS ya. Kalau kita lihat di beberapa daerah ya, itu ada beberapa BTS yang punya tower besar, kemudian alat-alatnya yang besar-besar itu ya, seperti antena itu. Nah, ini untuk kebutuhan menjangkau yaitu antar daerah ya, biasanya untuk pengembangan komunikasi di lokal ya. Jadi misalkan di wilayah Magelang ya, nah ini untuk pengembangannya misalkan ke daerah sekitarnya ya, yang harus butuh koneksi kecepatan tinggi. Nah ini malah menggunakan salah satu teknologi yaitu WiMAX ini. Nah ini standarnya beda lagi ya, ini standarnya dengan 802.16. Tapi masih di lokal area, artinya masih di jangkauan di level-level menengah gitu ya. Nah ini jangkauannya bisa juga ukurannya standarnya bisa sampai ke 50 km. Sekarang kita lihat bentuk lain dari wireless yang tadi kita bahas yang menggunakan frekuensi 2,4 gitu ya. Nah ini bentuk jenis wireless yang memiliki standar yang beda, yang memiliki teknologi yang berbeda juga dengan wireless LAN ya. Nah, yang umum digunakan untuk kebutuhan smartphone atau handphone ya. Nah, ini namanya cellular broadband. Nah, cellular broadband ini tentunya ini dibutuhkan untuk pengguna-pengguna handphone ya. Jadi device handphone ya untuk komunikasi melalui seluler ya. Untuk
jenisnya ada dua ini yang umum, yaitu GSM ya, yang biasa kita gunakan di masing-masing operator ya, seluler ya. Terus kemudian ada dua jenis yang CDMA. CDMA yang ini biasa umum digunakan di daerah di negeri US ya. Jadi kalau di Indonesia ini masih didominasi untuk teknologi GSM. Kemudian teknologi wireless yang berikutnya yaitu adalah satelit broadband. Nah, ini fungsinya adalah menjangkau daerah yang lebih menyeluruh, lebih global ya, di seluruh dunia ini, bahkan ini bisa dijangkau ya. Penggunaan satelit tentunya tidak murah ya teknologinya. Nah, ini yang penggunaan satelit itu konsekuensinya adalah teknologi yang menggunakan cost tinggi gitu ya. Jadi tidak sembarang kita bisa menggunakan, tentunya kan gitu. Karena ini dibutuhkan untuk broadband itu kan satu kecepatan yang tinggi ya, jadi komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Sehingga untuk jenis satelit ini ya, ini tidak semua orang ya bisa mengakses ke satelit itu. Jadi ada beberapa perusahaan operator yang hanya bisa menggunakan seperti ini, atau lembaga tertentu yang punya otoritas penggunaan tentang satelit. Jadi tidak secara umum ya, secara umum orang bisa menggunakan teknologi. Baik, standarnya adalah yang sudah kita singgung kemarin, yaitu ini rangkumannya ya, rangkuman dari beberapa standar yang ada ya, atau deskripsi yang lebih banyak lagi. Namun yang di sini yang perlu kita pahami, yang kita kenal ya, itu adalah berkaitan dengan satu frekuensinya, yang kedua adalah data rate-nya atau kecepatan transmisinya. Di 802.11 awal yaitu frekuensi yang digunakan adalah 2,4. Terus kemudian untuk kecepatannya ini bisa sampai ke 2 Mbps atau megabit per second secara teori. Terus kemudian pengembangan berikutnya, pengembangan di beda frekuensi ya, di beda frekuensi yaitu muncullah 802.11a yaitu dengan frekuensi 5 GHz. Kecepatannya ini bisa mencapai ke 54 Mbps. Nah, ini sebuah frekuensi yang masuk beda dengan yang di 2,4. Jadi ini lebih tinggi ya, lebih tinggi, sehingga ini nanti masuk ke super high frekuensi. Jadi levelnya di atasnya kelompok frekuensi yang di 2,4. Jadi ada dua jenis. Kalau di 2,4 ini masih termasuk dalam jenis frekuensi yang di UHF ya, ultra high frekuensi. Sementara yang di 5 GHz itu sudah masuk di kelasnya super high. Nah, jadi ini beda di frekuensi, sehingga ini tidak akan ada semacam gangguan ketika dijalankan pada daerah yang atau lokal yang sama dalam waktu yang berbarengan, sehingga perangkat yang ini tidak akan bersinggungan dan tidak akan saling mengganggu. Jadi itu yang perlu kita mengerti. Kemudian di 802.11 berikutnya yaitu di 802.11b yaitu mengembangkan dari 2,4 yang sebelumnya, yaitu di data rate-nya yang bisa sampai ke 11
Mbps atau 11 megabit per second. Nah, di sini 802.11a ini kelebihannya adalah 802.11b atau di frekuensi 2,4 itu memiliki salah satu kelebihan, yaitu ketika diterapkan di dalam sebuah lokasi yang dimana banyak sekat-sekatnya, contohnya di ruangan misalkan, contoh, atau di gedung-gedung yang banyak ruangannya sehingga ada sekat-sekat tembok gitu ya biasanya kan. Nah, ini cocok diterapkan untuk area seperti itu karena ini bisa menembus bangunan ya biasanya untuk atau bisa memantulkan sinyal yang tidak, di mana lokasinya itu agak rumit atau agak kompleks dalam ruangan itu. Nah, sehingga banyak ya, maka untuk hotspot area itu ya, yang di kantor atau yang di mana di ruangan itu ya, ini menggunakan frekuensi 2,4 ini ya. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa menggunakan 2,4 ini. Terus kemudian di 802.11g ya, ini masih pengembangan di 2,4-nya, yaitu untuk data rate-nya bisa sampai ke 54 Mbps. Ini pengembangan di 802.11g. Nah, 802.11g ini yang perlu kita pahami adalah ini kompatibel dengan 802.11b. Jadi perangkat yang menggunakan standar 802.11g itu masih bisa berkomunikasi dengan 802.11b ya, dari generasi berikutnya, generasi sebelumnya. Nah, di 802.11b ini hanya beda di sisi kecepatan ya. Jadi kecepatan rate-nya itu hanya dari 11 Mbps. Nah, ini satu kasus misalkan seperti ini. Access point misalkan, access point atau di hotspot itu ya, yang digunakan teknologinya menggunakan G misalkan 802.11g. Terus kemudian ada klien atau pengguna user hotspot ya, misalkan smartphone ya, atau laptop yang jadul ya. Terus kemudian menerapkan 802.11b di laptop itu hanya ada teknologinya di sampai B misalkan. Maka laptop dan access point itu masih bisa berkomunikasi ya, masih bisa berkomunikasi karena kompatibel. Namun untuk masalah speednya, kecepatannya mengikuti di 802.11b. Jadi meskipun di sini sudah G ya, tapi karena ini di B itu hanya sampai di 11 Mbps, maka komunikasi kedua perangkat itu ya, antara klien dan access point-nya itu ya hanya di batas 11 Mbps karena untuk standar 802.11b ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa untuk sampai ke 54 Mbps. Jadi yang tinggi itu mengikuti yang rendah. Nah, demikian juga di A ya, di A ini tidak akan bisa tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang di frekuensi 2,4. Jadi ini hanya bisa sama-sama di 5 GHz. Contohnya misalkan yang sudah menggunakan 5 GHz itu mana misalkan. Tapi di sini tidak didukung ya, jadi tidak di misalnya AC ya, AC. Ini sepertinya untuk AC ini tidak bisa kompatibel dengan yang 5 GHz, sama-sama 5 GHz tapi tidak kompatibel dengan yang di 802.11. Oke. Nah, jadi yang G saja ini bisa kompatibel dengan yang B. Oke. Sampai di yang terakhir ya, yang terakhir teknologinya ini kita lihat
di 802.11ax. Ini pengembangan dari 802.11n ya, di mana N dan AX ini merupakan yang menggunakan dua frekuensi sekaligus ya, baik itu 2,4 dan 5 GHz. Nah, standar N dan AX ini sudah dual band istilahnya ya. Jadi perangkat di mana di dalamnya sudah support dengan 2,4 dan 5 GHz. Nah, ini peningkatan di kecepatan di AX ini sudah sampai ke tingkat gigahertz ya. Jadi menggunakan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang N. Oke, ini yang perlu kita ingat ya, teman-teman. Ini beberapa standar ini ya, frekuensinya apa, terus kemudian kira-kira ini deskripsinya singkatnya adalah seperti ini.